Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita di Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Adapun yang menjadi bagian bacaan kita diambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan bacakan bagi kita demikianlah firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di sorga, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita menganggap bahwa kebahagiaan itu diukur dari fasilitas kehidupan. Ketika seseorang memiliki segala sesuatu dalam hal materi, properti, dan berupa barang-barang mewah, kita menganggap bahwa seseorang itu telah bahagia. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seseorang dalam perjalanan kehidupannya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar aja tidak terpenuhi, kemudian fasilitas hidupnya tidak berkecukupan, sehingga ada anggapan bagi kita orang-orang yang demikian adalah cenderung tidak berbahagia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian bacaan kita di minggu ini, kita menemukan sebuah perbedaan cara pandang yang disampaikan oleh Yesus dengan kalangan orang banyak. Apa ukuran kebahagiaan itu? Saudara, dalam bacaan kita, ketika dalam pelayanannya, Yesus selesai berbicara dengan ke-12 murid-muridnya. Ia turun dari sebuah bukit dan seperti biasa, pelayanan yang dia lakukan, selain pengajaran kepada para murid-muridnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga melayani kebutuhan banyak orang. Dan dalam bacaan kita, orang-orang itu disebut orang-orang yang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena kuasa oleh roh-roh jahat, dan berbagai pergumulan sakit penyakit, baik itu fisik, mental, dan lain-lain. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus turun dari suatu tempat dan berjumpa dengan orang banyak, dikatakan dalam bacaan kita bahwa orang-orang itu datang kepada Yesus untuk mendengarkannya. Tetapi di sisi lain, mereka juga rindu untuk disembuhkan dari penyakit mereka, rindu mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Bahkan dengan menunjukkan sedikit sikap mistik Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana ketika Yesus tidak berkata-kata dengan mereka, menjamah jubahnya saja,
mereka sudah bisa pulih. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, kelompok-kelompok yang besar yang disampaikan dalam Injil ini adalah kelompok-kelompok orang yang sesungguhnya secara sosial tidak bisa menerima pelayanan kesembuhan, pelayanan medis. Dan kalau kita tarik dalam kehidupan kita, walaupun pemerintah melayani seluruh masyarakat, namun kita juga menemukan berita yang miris. Bagaimana ada seseorang yang menganggap bahwa dirinya adalah prioritas yang harus diutamakan dalam pelayanan rumah sakit. Banyak kondisi-kondisi sosial semacam itu di mana orang tidak bisa dilayani oleh karena status sosialnya. Mungkin secara ekonomi tidak memiliki biaya. Saudara-saudara, dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan. Mereka tidak memiliki pengharapan karena secara struktural mereka diberlakukan semacam itu, di mana hak-hak mereka tidak diberikan, sehingga kerentanan-kerentanan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara membuat mereka tidak punya pilihan selain pilihan menunjukkan sikap mistik dengan memegang jubah Yesus mereka akan sembuh. Saudara-saudara, mendengar ada sesuatu tokoh yang luar biasa yang bisa memberikan pemulihan dan kesembuhan, maka tidak ada pilihan lain selain mereka mendapati tokoh itu. Mereka datang kepada Yesus. Terlepas dari mereka mengenal siapa itu Yesus tidak terlalu penting. Yang mereka tahu adalah Yesus bisa menyembuhkan, lalu mereka datang ke sana. Ketika orang banyak itu menemui Yesus, Yesus tidak menolak keberadaan mereka. Saudara-saudara, orang-orang seperti yang digambarkan dalam bagian bacaan kita hari ini seringkali mendapatkan cibiran dari orang-orang yang secara sosial memiliki kedudukan-kedudukan. Mereka menerima tekanan-tekanan dalam kondisi mereka. Namun, Yesus tidak menolak orang-orang banyak yang datang kepadanya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang ditunjukkan dalam bacaan Injil kita tentang ungkapan berbahagia. Bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena masih ada orang yang membuka tangannya, membuka penerimaan, sekalipun mereka dalam kondisi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara secara sosial mereka sudah tertolak oleh karena kondisi kemiskinan karena sosial. Kondisi kemiskinan karena kepemilikan atau materi. Mereka mengalami penolakan itu. Dan orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara bisa saja miskin oleh karena dimiskinkan. Mereka bukan tidak berusaha untuk kerja keras. Ada orang yang bekerja keras Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi karena struktur sosial yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang kita temukan dalam konteks bacaan kita, di mana kita tahu kehidupan mereka, orang-orang banyak itu yang mendapati Yesus itu adalah orang-orang yang pada saat itu sedang dijajah, termasuk pun Yesus. Dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga sangat wajar jika ada kelompok-kelompok seperti imam-imam, kelompok-kelompok seperti ahli-ahli Taurat yang berafiliasi dengan orang-orang Romawi, sehingga semakin membuat mereka semakin tertindas. Saudara-saudara, jadi ada kesadaran kesengajaan untuk membuat mereka miskin, untuk membuat mereka berada dalam ketertekanan. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, berita
ungkapan berbahagia ini disampaikan oleh Kristus. Yesus berkata dan mengajar kepada para murid-muridnya dan juga orang-orang banyak pada saat itu. Kalau selama ini orang-orang berbahagia itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki kepemilikan atau materi, maka yang berbahagia adalah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Saudara-saudara, miskin yang dimaksudkan oleh Yesus adalah miskin karena kondisi sosial mereka lah yang memaksakan mereka untuk dimiskinkan, atau bahkan mereka dirampas hak-haknya, sehingga mereka berada dalam kondisi kemiskinan. Mereka berada dalam kondisi miskin. Ungkapan berbahagialah kamu yang lapar adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang berkelebihan, namun tidak memberikan kelebihan mereka kepada orang yang membutuhkan. Berbahagialah kamu yang saat ini menangis. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka menangis bukan karena cengeng, tetapi mereka menangis meratapi dan menangisi nasib mereka di masa depan. Saudara-saudara, berbahagialah kamu jika anak manusia kamu dibenci. Maka ini menjadi kontras. Yesus menggeser dan juga memberikan hak bahwa bukan hanya kelompok-kelompok yang dikatakan istimewa yang dapat berbahagia. Orang-orang miskin atau orang-orang yang dimiskinkan, orang-orang yang dibatasi hak-haknya juga adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus memberikan pengharapan kepada orang-orang banyak itu dan kepada para murid. Mereka punya masa depan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Yesus mengatakan demikian kepada orang banyak itu? Karena orang-orang seperti ini tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk tidak datang kepada Yesus. Mereka datang dengan tulus dari kondisi mereka apa adanya, bukan ada apanya. Mereka datang sungguh-sungguh untuk mengharapkan pembebasan dan pertolongan Tuhan. Mereka mencari Yesus dari kondisi apa yang mereka alami. Dan karena itu, Yesus mengatakan berbahagia kepada orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang menangis, orang-orang yang karena namanya mereka dibenci. Itu mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tidak ada yang menghalangi mereka. Termasuk kondisi kemiskinan sekalipun, sakit penyakit sekalipun, kelaparan sekalipun, tidak menjadi alasan mereka, menjadi penghalang mereka untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengungkapkan ungkapan berbahagia itu kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang lapar, dan orang-orang yang karena namanya ia dibenci, Yesus juga menegaskan sebuah kecaman yang selama ini dianggap berbahagia, justru diberikan peringatan keras dengan mengatakan, celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Saudara-saudara, menjadi penting bagi kita, apakah semua orang kaya dianggap Yesus adalah orang yang celaka? Saudara-saudara, mereka yang celaka yang dikatakan Yesus adalah kelompok-kelompok yang menjadi kaya oleh karena memeras orang-orang kecil, menjadi kaya karena memiskinkan orang-orang lain. Mereka memiliki kekayaan dengan merampas hak-hak orang lain. Dan itulah yang dikatakan Kristus, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, yang dengan kekayaanmu itu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Saudara-saudara, penghiburan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah
kepada orang-orang yang kaya, yang merasa aman, merasa nyaman oleh keberadaan hidupnya. Mereka bergantung pada materi dan tentunya dengan kebergantungan mereka pada materi, jelas menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Saudara-saudara, kenyang yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kenyang karena merampas hak-hak orang miskin. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Saudara-saudara, peringatan Yesus ini selaras dengan bacaan kita dalam Yeremia 17 ayat 5-10, di mana orang-orang bersandar kepada dirinya dan mengandalkan dirinya. Oleh karena mereka sudah punya kekayaan, oleh karena mereka memiliki intelektual, kekayaan materi, kekayaan kedudukan sosial, dan itulah yang menjadikan mereka merasa aman dan merasa nyaman, sehingga mereka lebih cinta kepada itu semua ketimbang cinta kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini cenderung terhalang untuk mengalami perjumpaan kepada Kristus. Dan kalaupun mereka mengalami perjumpaan kepada Kristus, perjumpaan itu tidak didorong oleh karena kerendahan dan kerelaan hati. Perjumpaan itu tidak didorong oleh karena ketulusan. Dan itulah yang disebut di dalam ayatnya yang ke-26 dalam bagian bacaan kita. Saudara-saudara, orang-orang yang cenderung ingin mendapat penghormatan dan akhirnya membuat dirinya hidup dalam sebuah kesombongan, dan ketika mereka tidak mengalami penghormatan, mereka akan menindas orang lain dengan kekayaannya. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak anti kekayaan, tetapi mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar dan juga mempergunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, kritik dan kecaman Yesus ini mengajarkan kita bahwa semua orang memiliki kebahagiaan yang sama, sehingga tidak boleh ada orang yang menangis karena status sosial, karena kemiskinan, karena kelaparan. Sementara di sisi lain ada orang yang tertawa lepas karena status sosialnya. Saudara-saudara, ungkapan berbahagia ini mengajak kita untuk hadir menjembatani itu. Kita harus mengambil bagian yang sama, bahwa kita semua adalah orang-orang yang berbahagia, dan tidak ada alasan kita untuk tidak berbahagia dalam hidup ini. Tidak ada alasan kita untuk menghalang-halangi kebahagiaan orang lain. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbahagia bersama apapun situasi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan perenungan kita hari ini adalah kita diajak untuk jangan jadikan kondisi-kondisi hidup kita, situasi-situasi hidup kita, untuk tidak mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang dibangun di dalam Kristus dan lewat perjumpaan di dalam Kristus. Kiranya kita adalah orang-orang berbahagia dalam situasi kehidupan kita, apapun yang menjadi tantangan, kesulitan, kelemahan yang kita temukan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sama, adalah orang-orang yang berbahagia, yang menaruh kebahagiaan itu lewat tuntunan dan perjumpaan kita kepada Kristus Juru Selamat. Tuhan memberkati kebahagiaan kita. Amin.